Kabar duka, Surya Paloh dan Anies pencopotan atribut partai warnai aksi pengunduran diri massal ribuan kader Nasdem Indramayu. Ini menunjukkan dengan terang benderang bahwa Nasdem sudah mulai ditinggal oleh para pemilihnya. Karena faktor Anies Baswedan ini menjadi negatif faktor buat Partai Nasdem. Seperti yang pernah saya sampaikan waktu itu, Anies Baswedan dan kelompoknya, termasuk geng-geng Petamburan atau kelompok-kelompok Islam garis keras, itu seperti minyak dan air dengan para pemilih Nasdem. Ini bagi saya adalah buah dari apa yang dilakukan oleh Surya Paloh dan Partai Nasdem. Mudah-mudahan yang terjadi di Partai Nasdem ini menjadi cerminan bagi partai-partai yang lain untuk hati-hati, tidak gerasa gerusu, tidak sembrono dalam menentukan capres atau cawapres. Dalam survei terbaru yang dilakukan oleh lembaga survei yang cukup kredibel, yaitu Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC, Anies nggak ampuh buat mendongkrak suara Nasdem. Mendongkrak. Jadi istilahnya Anies itu nggak bisa menaikkan suara Nasdem. Nah, tapi malah sebaliknya. Sekarang Nasdem itu masuk kategori partai gurem. Minimal kata SMRC ya, gitulah kira-kira ya. Dari survei tadi itu, malah suara Nasdem yang anjlok secara signifikan dan kemudian masuk kategori partai kecil. Suara Nasdem itu remuk dan diduga gara-gara dukung Anies dan nggak fokus sebagai partai koalisi. Jadi perkiraan saya, Pilpres 2024 nanti hanya akan ada dua pasangan calon saja, yaitu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Itu prediksi saya. Dan mudah-mudahan jadi kenyataan. Kalaupun nanti ada yang meleset, paling ada di susunan partai koalisi aja. Dan untuk Anies Baswedan, seandainya pun akhirnya Anda tidak jadi calon presiden, saran saya jadi calon gubernur lagi aja. Karena lebih baik ada jabatan daripada hilang seperti sebuah tali putus dari layang. Ribuan kader Partai Nasdem Kabupaten Indramayu mengundurkan diri secara massal dari mulai Dewan Pengurus Daerah atau DPD hingga Dewan Pengurus Cabang atau DPC tingkat kecamatan. Mereka meninggalkan seluruh atribut partai mulai dari baju hingga pencopotan branding Partai Nasdem di seluruh kendaraan operasional partai. Aksi pengunduran diri massal tersebut merupakan buntut kekecewaan Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Indramayu, Yosep Hussein Ibrahim atas putusan DPW Partai Nasdem Jawa Barat, di mana namanya tidak ditempatkan di nomor urut 1 dalam daftar bakal calon legislatif atau bacalek oleh Nasdem Jawa Barat. Kami menagih janji Ketua DPW bahwa Jabar 8 untuk pencalekan DPRI. Kami dijanjikan nomor urut 1, namun sampai sekarang ini tidak menjadi kenyataan. Malah bocoran yang kami terima, kami diposisikan pada nomor urut 3, ujar Yosep Hussein Ibrahim kepada MNC Portal Indonesia atau MPI Minggu. Bahkan Ibrahim mengungkapkan saat dirinya menanyakan terkait perihal nomor urut yang tidak sesuai komitmen, Ibrahim justru harus membayar mahar yang cukup besar, yaitu 3,5 miliar rupiah untuk menggeser posisi Nining pada nomor urut 2 karena Ibrahim secara tegas menolak dan lebih memilih mengundurkan diri dari Partai Nasdem, yang membuat kekecewaan karena tidak sesuai dengan marwah partai yang disampaikan oleh Ketua Umum bahwa Nasdem tanpa mahar, ungkap dia. Di sisi lain, Yosep Hussein Ibrahim mengklaim ada sebanyak 120.000 anggota Partai Nasdem menyatakan mengundurkan diri secara massal. Para kader tersebut berasal dari 31 kecamatan di wilayah Kabupaten Indramayu dan 20 kecamatan di wilayah Cirebon. Padahal Yosep menuturkan begitu besar semangat yang dibangun oleh para kader untuk membesarkan Partai Nasdem di Kabupaten Indramayu. Namun, lanjut dia, semangat tersebut menjadi sia-sia tatkala perjuangan yang dilakukan oleh para kader di Indramayu itu tidak pernah mendapatkan suatu penilaian khusus oleh DPW Partai Nasdem Jawa Barat. Kami kecewa dan sangat-sangat kecewa, ucap Yosep Hussein Ibrahim. Mundurnya ratusan pengurus Partai Nasdem di Kabupaten Indramayu langsung direspon oleh Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW Partai Nasdem Jawa Barat. Proses penggantian pengurus yang mundur pun kini sedang disiapkan. Hari ini kami ke Bandung untuk mengambil surat keputusan tentang kepengurusan DPD Nasdem Indramayu yang baru.
Kata salah satu kader Partai Nasdem Indramayu Taufik Hadi Sutrisno, didampingi kader Nasdem Indramayu lainnya Sri Wahyuni Utami, Selasa. Taufik mengungkap, walau para pengurus Nasdem di Kabupaten Indramayu ramai-ramai menyatakan keluar dari partai tersebut, namun dia yakin kader di tingkat akar rumput masih konsisten. Sementara itu, mengenai isu mahar politik di Partai Nasdem, Taufik membantahnya. Dia mengatakan tidak ada mahar dalam proses pencalekan di partainya. Terkait tudingan mahar, itu sangat tidak benar adanya, tegas Taufik. Hal senada diungkapkan oleh Sri Wahyuni Utami. Dia menjelaskan, selama berproses menjadi kader Nasdem hingga mengikuti tahapan calon legislatif, dia tidak pernah disodorkan syarat adanya mahar politik. Selama pencalekan tidak ada mahar politik. Tahapan pencalekan berjalan normal seperti biasanya, ucapnya. Seperti diketahui, ratusan pengurus Partai Nasdem mulai dari tingkat DPD, DPC hingga DPRT di Kabupaten Indramayu ramai-ramai menyatakan keluar dari partai tersebut. Hal itu dilakukan oleh Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Indramayu Yosep Hussein Ibrahim bersama pengurus DPD Partai Nasdem Kabupaten Indramayu, 31 pengurus DPC tingkat kecamatan, dan 317 pengurus DPRT tingkat desa di Kabupaten Indramayu. Ribuan kader Partai Nasdem Kabupaten Indramayu mengundurkan diri secara massal dari mulai Dewan Pengurus Daerah atau DPD hingga Dewan Pengurus Cabang atau DPC tingkat kecamatan. Mereka meninggalkan seluruh atribut partai mulai dari baju hingga pencopotan branding Partai Nasdem di seluruh kendaraan operasional partai. Aksi pengunduran diri massal tersebut merupakan buntut kekecewaan Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Indramayu Yosep Hussein Ibrahim atas putusan DPW Partai Nasdem Jawa Barat, di mana namanya tidak ditempatkan di nomor urut 1 dalam daftar bakal calon legislatif atau bacalek oleh Nasdem Jawa Barat. Kami menagih janji Ketua DPW bahwa Jabar 8 untuk pencalekan DPRI. Kami dijanjikan nomor urut 1, namun sampai sekarang ini tidak menjadi kenyataan. Malah bocoran yang kami terima, kami diposisikan pada nomor urut 3, ujar Yosep Hussein Ibrahim kepada MNC Portal Indonesia atau MPI Minggu. Bahkan Ibrahim mengungkapkan saat dirinya menanyakan terkait perihal nomor urut yang tidak sesuai komitmen, Ibrahim justru harus membayar mahar yang cukup besar, yaitu 3,5 miliar rupiah untuk menggeser posisi Nining pada nomor urut 2 karena Ibrahim secara tegas menolak dan lebih memilih mengundurkan diri dari Partai Nasdem, yang membuat kekecewaan karena tidak sesuai dengan marwah partai yang disampaikan oleh Ketua Umum bahwa Nasdem tanpa mahar, ungkap dia. Di sisi lain, Yosep Hussein Ibrahim mengklaim ada sebanyak 120.000 anggota Partai Nasdem menyatakan mengundurkan diri secara massal. Para kader tersebut berasal dari 31 kecamatan di wilayah Kabupaten Indramayu dan 20 kecamatan di wilayah Cirebon. Padahal Yosep menuturkan begitu besar semangat yang dibangun oleh para kader untuk membesarkan Partai Nasdem di Kabupaten Indramayu. Namun, lanjut dia, semangat tersebut menjadi sia-sia tatkala perjuangan yang dilakukan oleh para kader di Indramayu itu tidak pernah mendapatkan suatu penilaian khusus oleh DPW Partai Nasdem Jawa Barat. Kami kecewa dan sangat-sangat kecewa, ucap Yosep Hussein Ibrahim. Mundurnya ratusan pengurus Partai Nasdem di Kabupaten Indramayu langsung direspon oleh Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW Partai Nasdem Jawa Barat. Proses penggantian pengurus yang mundur pun kini sedang disiapkan. Hari ini kami ke Bandung untuk mengambil surat keputusan tentang kepengurusan DPD Nasdem Indramayu yang baru, kata salah satu kader Partai Nasdem Indramayu Taufik Hadi Sutrisno, didampingi kader Nasdem Indramayu lainnya Sri Wahyuni Utami, Selasa. Taufik mengungkap, walau para pengurus Nasdem di Kabupaten Indramayu ramai-ramai menyatakan keluar dari partai tersebut, namun dia yakin kader di tingkat akar rumput masih konsisten.